قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bertambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama Nabi dengan kalimat Nabiur Rahmah sesuai dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul sayang kepada kita sebagai umatnya. Banyak dalil dan alasan yang menyebutkan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Di antara salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mu'jam. Hadis ini mengatakan, ikhwatul Islam, menceritakan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah suatu ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira, dalam keadaan berbahagia. Maka momen yang indah ini dimanfaatkan oleh ibunda kita Aisyah untuk meminta sesuatu kepada suaminya. Karena biasanya orang yang sedang gembira kemudian kita datang meminta kepadanya, maka semua rata-rata permintaan tersebut mudah dikabulkan. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika melihat Nabi dalam keadaan bahagia, dia manfaatkan momen ini untuk meminta sesuatu. Tapi permintaan ibunda kita Aisyah bukan permintaan sembarangan, permintaan seorang wanita yang salehah, istri Nabi Muhammad bin Abdullah yang akan selalu mendampingi Nabi di dunia sampai di dalam surga. Apa permintaan ibunda kita Aisyah kepada suaminya, kepada Rasulnya, kepada Nabinya? Permintaannya adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullaha li, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabiku, wahai Rasulku, wahai suamiku, doakan diriku. Itu merupakan di antara permintaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mendengarkan orang yang paling dia cintai meminta kepada dirinya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Karena memang di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la yaruddu sa'ila. Nabi tidak akan pernah menolak orang yang meminta kepadanya apapun yang diminta. Selagi Nabi bisa mengabulkannya, maka Nabi tidak akan pernah menolaknya. Itu sifat Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi permintaan ibunda kita Aisyah yang hanya sekedar meminta didoakan. Maka di saat itu juga Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibunda kita Aisyah mendengarkan doa Nabi SAW. Dan di antara salah satu isi doa Nabi SAW adalah sebuah kalimat yang sangat indah yang membuat ibunda kita Aisyah tersenyum bangga dan bahagia dengannya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan yang akan dia lakukan.
Nabi SAW yang mendoakan dirinya. Jangankan Nabi, kalau seandainya orang tua kita mendengarkan dia berdoa di malam hari, kita sedang tidur, kemudian ibunda kita atau ayahanda kita dia bangun, kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa anakku, ampunkan dosanya, ampunkan kesalahannya, bantu urusannya, maka kita akan bahagia dengan doa tersebut. Dan yang mendoakan Aisyah adalah Rasulullah SAW, yang tentunya Nabi tidak akan ditolak permintaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa, maka di saat itulah Nabi SAW melirik melihat ibunda Aisyah. Kemudian dikala melihat Aisyah, maka Aisyah dalam keadaan bahagia, bangga, gembira dengan doa suaminya, dengan doa nabinya. Seketika Nabi SAW pun bertanya, ayasurruki du'ai? Apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu wahai Aisyah? Maka tentu jawaban Aisyah, iya ya Rasulullah, aku bangga, aku bahagia. Maka apa kata Rasulullah SAW setelahnya? Dan ini adalah untuk kita agar kita tahu mengapa Nabi SAW disebut dengan Nabiul Rahmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang-orang yang paling kasih, orang yang paling sayang, yang paling cinta kepada umatnya, terkhusus orang-orang yang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah, dan ini untuk kita semuanya, ketahuilah wahai Aisyah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku. Artinya Nabi SAW berdoa siang dan malam untuk kita sebagai umatnya. Nabi tidak bersua dengan kita, iya. Nabi tidak pernah melihat wajah kita secara jelas, secara terjaga, iya. Tapi Nabi SAW tidak pernah melupakan umatnya satu hari pun. Nabi tidak pernah melupakan umatnya. Padahal umatnya belum ada. Yang ada di zaman Nabi disebut dengan sahabat. Sedangkan ikhwan, yang kita sebut dengan ikhwan, sebagaimana hadis Nabi SAW, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku berkeinginan untuk bersua dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara Nabi? Semua umatnya disebut dengan saudara Nabi SAW. Dan semua saudara Nabi terkandung dan terdapat doa Nabi untuk dirinya. Artinya Nabi SAW tidak pernah melupakan kita sebagai saudaranya, sebagai umatnya, sebagai kaumnya. Itu merupakan di antara pertanda bentuk kasih sayang Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Sehingga kita ikhwatul Islam, demikian juga keadaannya. Sebagaimana tidak ada hari yang dilewati oleh Nabi kecuali ada doa kepada Allah untuk umatnya, demikian juga kita tidak boleh melewati satu hari pun kecuali ada doa untuk Nabi SAW. Apa doa untuk Nabi SAW? Itulah yang disebut dengan salawat kepada Nabi SAW. Karena Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, kita pun bersalawat kepada Nabi SAW. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah membanggakan Nabi SAW, mengangkat Nabi, memuji Nabi SAW. Itu namanya Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan apabila kita yang berselawat kepada Nabi, artinya doa. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa tidak pernah melupakan kita di dalam doanya, maka demikian juga kita tidak akan pernah melupakan Nabi SAW dalam salam dan selawat yang selalu kita ucapkan. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, ibadah yang paling mulia, yang banyak kaum muslimin lalai darinya. Padahal itu adalah ibadah yang tidak memakan waktu yang banyak. Karena memang di antara salah satu kewajiban kita yang tidak boleh kita lupakan ikhwatul Islam, minimal seorang hamba mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW itu 20 kali. Sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. Ada sebuah zikir yang mana dianjurkan, bahkan ditekankan untuk kaum muslimin, kalau mereka ingin berwirid, inilah wirid yang sesungguhnya, wirid yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ada satupun kalimat yang dibaca di dalamnya kecuali bersumber dari Rasulullah SAW. Karena Nabi sendiri membaca kalimat-kalimat ini. Maka dikumpulkan oleh para ulama, disebut dengan al-adhkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Dan ini adalah zikir yang masyhur. Nah, di dalam salah satu kewajiban kita dalam membaca zikir ini adalah kalimat salawat kepada Nabi SAW yang dianjurkan bagi kita membacanya 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Artinya minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi itu 20 kali sehari semalam. Bagi kita yang lupa, yang lalai, yang belum mengucapkannya,
maka manfaatkan waktu yang ada agar kita tidak melewatkan hari-hari kecuali di sana ada kalimat salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Madinah, keutamaan kota Madinah, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya karena ini adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa nama kota Madinah, dan di antara nama lain untuk kota Madinah, ini nama lain dari kota Madinah adalah Al-Mahfudah. Di antara nama lain kota Madinah adalah Al-Mahfudah. Kenapa kota Madinah disebut dengan Al-Mahfudah, dan apa makna daripada kalimat Al-Mahfudah? Al-Mahfudah itu artinya adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah, kota yang wajib bagi kita untuk mencintainya. Dan nama lain daripada kota Madinah adalah Al-Mahfudah, kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kota ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari semuanya. Kota Madinah adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang menginginkan keburukan di dalamnya. Sehingga di dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan tidak ada orang yang menginginkan keburukan terhadap kota Madinah kecuali dia akan melebur, dia akan hilang, dia akan meleleh sebagaimana garam dimasukkan ke dalam air. Garam apabila masuk ke dalam air akan hilang garamnya, artinya akan hilang dimakan oleh waktu, atau hilang secara sendiri, atau intinya dia akan hilang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sehingga dengan itu pula lah nama kota Madinah disebut dengan Al-Mahfudah. Kemudian kenapa lagi nama kota Madinah disebut dengan Al-Mahfudah? Karena kota Madinah adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah yang pertama adalah fitnah Dajjal. Tidak ada nabi di dunia kecuali mereka memberikan peringatan kepada umatnya akan fitnah Dajjal. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya saking beratnya fitnah ini, maka semua para nabi memberikan peringatan kepada umatnya agar berhati-hati dengan yang namanya Dajjal. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Nah, di antara salah satu keutamaan kota Madinah, Dajjal tidak akan pernah muncul di dalamnya. Dajjal bukan tidak ingin masuk, Dajjal ingin sekali masuk ke dalam kota Madinah, tapi ada malaikat di sana, sehingga dengan adanya malaikat yang menghunus pedangnya, maka Dajjal mengulurkan niatnya. Artinya tidak jadi masuk. Bukan berarti tidak mau. Dia mau masuk untuk memporak-porandakan kota Madinah, tapi ada malaikat yang menjaganya. Kemudian fitnah yang kedua yang melanda kaum muslimin adalah fitnah ta'un. Fitnah ta'un ini adalah fitnah yang berbahaya. Ta'un, siapapun yang terkena ta'un wal'iyadu billah, mereka dalam satu sisi mereka adalah sebagai seorang yang syahid, tapi dalam sisi yang lain tidak ada mereka yang terkena penyakit ta'un kecuali mereka akan meninggal, tidak ada obatnya. Nah, dua fitnah ini, ikhwatul Islam, merupakan fitnah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Madinah. Ta'un dan Dajjal tidak akan pernah mampir ke dalam kota Madinah. Maka dengan itu pula Madinah disebut dengan Al-Mahfudah. Kemudian kenapa lagi kota Madinah disebut dengan Al-Mahfudah? Karena kota Madinah ini, ikhwatul Islam, sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Nabi SAW, tidak ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada dua malaikat di sana. Artinya setiap jalan yang ada di kota Madinah ada dua malaikat yang selalu menjaganya. Bukan berarti Allah tidak sanggup menjaganya, tapi Allah ingin menunjukkan kekuatannya, memerintahkan bala tentaranya, malaikat-malaikatnya untuk menjaga kota Madinah. Maka dengan ini pula Madinah disebut dengan Al-Mahfudah. Kemudian kenapa lagi Madinah disebut dengan Al-Mahfudah? Karena Madinah ini, ikhwatul Islam, dia tidak sama dengan daerah yang lainnya. Kota Madinah sebagaimana nama lain daripada kota Madinah adalah Darul Abrar, Darul Akhyar, kampung orang-orang yang ingin memperbaiki diri, kampung orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, daerah-daerah keimanan, daerah-daerah yang mereka yang ingin hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila ada orang yang melakukan kefasikan, apalagi kemunafikan, maka mereka tidak akan bertahan lama tinggal di kota Madinah.
Karena secara sendirinya Madinah akan mengusirnya. Maka dengan itu pula lah Madinah disebut dengan Al-Mahfudah. Sehingga di antara salah satu kalimat yang senantiasa ingin kami sampaikan kepada diri kami pribadi dan juga kita bersama, setiap kali kita ingin meninggalkan kota Madinah, setiap kali kita ingin keluar dari kota Madinah, maka bermohonlah kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari kota Madinah. Karena Madinah akan mengusir secara otomatis orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik dan yang semisalnya. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa lagi Madinah disebut dengan Al-Mahfudah, yaitu kota yang dijaga? Karena kemurnian agama akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Madinah ikhwatul Islam, kemurnian agama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Itulah hadis yang selalu kita bacakan. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus berhati-hati terhadap gerak-gerik dan langkah-langkah syaitan. Jangan kalian pernah mengikutinya. Siapa di antara kita yang tahu apa langkah-langkah syaitan? Langkah-langkah syaitan itu ikhwatul Islam, yang pertama ada beberapa tingkatan. Yang pertama, memerintahkan anak Adam untuk melakukan kekufuran dan kesyirikan. Itu langkah yang pertama. Apabila syaitan gagal, maka dia turun kepada langkah yang berikutnya. Syaitan akan memerintahkan dia untuk melakukan perkara-perkara yang mengada-ngada di dalam agama, atau yang kita kenal dengan perbuatan ihdas, sebagaimana hadis yang akan kita bacakan khusus untuk kota Madinah. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kalau syaitan juga gagal, maka dia berpindah kepada langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Maka syaitan akan menggoda anak Adam agar mereka senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Kalau syaitan juga gagal, syaitan tidak akan pernah menyerah. Maka dia melangkah kepada langkah yang keempat. Akan diperintahkan anak Adam dirayu, digoda untuk melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Kemudian kalau dia juga gagal, maka ada langkah yang berikutnya. Maka syaitan akan merayu dia, menggoda dia, dan disibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak berdosa, tapi disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya habis dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Iya, perkara yang tidak bermanfaat itu tidak berdosa dengannya, tapi tidak ada gunanya. Maka syaitan akan sibukkan dia dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kalau juga gagal, maka baru langkah yang terakhir. Maka syaitan akan menggoda seseorang dengan was-was. Makanya apabila ada orang yang was-was, dalam satu sisi itu adalah godaan syaitan yang terakhir, tapi dalam sisi yang lain itu adalah pujian tanda orang ini adalah orang yang beriman. Kenapa tanda orang yang beriman? Karena syaitan gagal dalam semua langkahnya, kecuali yang terakhir yaitu was-was. Nah, ini adalah langkah syaitan ikhwatul Islam. Itulah yang disebut dengan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian tergiur dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Karena dia memiliki langkah. Langkah pertama kekufuran dan kesyirikan. Langkah yang kedua adalah perbuatan ihdas. Apa itu perbuatan ihdas? Perbuatan ihdas itu ikhwatul Islam adalah perbuatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak tahu kenapa dia beribadah, dan mereka menyelisihi ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini ikhwatul Islam adalah perbuatan yang tercela. Bahkan itu merupakan rayuan syaitan kepada seorang hamba, apalagi anak Adam alaihi salam atau anak Adam, yang dia akan senantiasa merayunya, buat ini, lakukan ini. Dan ini terjadi kepada orang yang semangat beribadah. Makanya ibadah itu harus ada dua. Yang pertama ada ilmu kenapa kita beribadah. Yang kedua semangat untuk beribadah dan mengamalkan ilmu tersebut. Tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Misalnya kita contohkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua kita hafal. Apa firman Allah Subhanahu wa taala contohnya? Di dalam surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashiyah. Apa arti wujuhun yawma idzin khashiyah? Siapa yang tahu apa arti wujuhun yawma idzin khashiyah?
Wujuh, apa arti wujuh? Wajuhun, wajhani, wujuh. Itu bahasa kita semuanya. Wujuh artinya wajah-wajah, artinya orang-orang banyak. Bukan satu tapi banyak. Yauma idin, hari itu atau hari ini. Khasyi'ah. Apa arti khasyi'ah? Khusyuk, tunduk. Karena biasanya orang yang khusyuk mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu atau tunduk wajahnya, khusyuk. Wujuhu yauma idin khasyi'ah. Wajah-wajah yang tertunduk. Apa sambungan ayatnya? Amilatun nasibah. Apa arti amilah? Amil, apa arti amil? Amil zakat, apa arti amil zakat? Amil, pekerja. Karena amil itu artinya pekerja, maka disebut dengan amil zakat, orang yang bekerja masalah zakat. Nah, amilatun diambil dari kata amilah. Amilah itu apa arti amilah? Itu orang yang bekerja. Nasibah, apa arti nasibah? Nasibah itu istilah untuk orang yang berdiri lama. Berdiri lama itu bahasa untuk mereka yang rajin beribadah, maka disebut dengan nasibah. Wujuhu yawma idin khasyi'ah amilatun nasibah. Apa sambungan ayat selanjutnya? Tasla naran hamiyah. Siapa yang tahu artinya? Tasla, apa arti tasla? Tasla, tempat kembalinya. Naran, apa arti naran? An-nar, neraka. Hamiyah, apa arti hamiyah? Neraka yang akan membakar, yang menyala-nyala. Kalau kita perhatikan ayat ini, ikhwatul Islam, coba perhatikan baik-baik. Di awal ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hari kiamat. Karena di antara salah satu nama hari kiamat adalah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Tidakkah datang berita kepada kalian cerita tentang hari kiamat, tentang hari akhirat? Kemudian wujuhu yawma idin khasyi'ah. Kalian akan memperhatikan wajah atau orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah. Amilah, mereka melakukan, mereka beramal. Nasibah, mereka berdiri tegak untuk Allah Azza wa Jal. Tapi tiba-tiba di ayat berikutnya, tasla naran hamiyah. Orang ini yang tadi khusyuk wajahnya, beramal, tasla naran hamiyah, maka dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Biasanya ikhwatul Islam, mereka yang diancam dengan neraka Allah Azza wa Jal, mereka yang tidak beramal. Tapi tiba-tiba di dalam ayat ini ada ancaman bagi mereka yang beramal. Kenapa demikian? Apa alasannya? Biasanya orang yang tidak beramal, mereka yang diancam. Tapi tiba-tiba ayat ini, orang yang beramal, mereka yang diancam. Makanya jangan pernah kita keluarkan sebuah istilah, ini orang yang sholat dibahas. Bahas tuh orang yang tidak sholat. Kita tidak boleh mengatakan kalimat ini. Semuanya harus kita bahas. Yang tidak sholat dianjurkan bagaimana supaya mereka sholat. Orang yang sholat dianjurkan bagaimana supaya mereka sholat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Semuanya kita harus bahas. Jadi tidak boleh kita memilah dan memilih. Karena ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukan hanya orang yang tidak beramal yang masuk ke dalam api neraka. Orang yang beramal pun mereka bisa masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Tentu kita bertanya apa alasannya? Karena dikala mereka masuk ke dalam api neraka, tasla naran hamiyah. Apa sambungan ayatnya? Apa sambungan ayatnya? Tusqa min ainin. Apa artinya? Mereka dikasih minum, tapi minumannya apa? Minuman yang akan menghancurkan tubuhnya. Apa sambungan ayatnya? Ayat siapa yang hafal surah Al-Ghashiyah? Silakan, Masya Allah. A'udzubillah. Ulang dari awal. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Terus. Angkat lagi suaranya. Angkat lagi suaranya. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tahukah kita itu apa dari'? Dari' itu apabila kita telan dan kita wajib menelannya. Di dalam api neraka itu ikhwatul Islam, kita haus dan kita wajib minum. Tapi kalau kita minum, hancur semua tubuh kita. Kita harus makan.
Dan kalau kita tidak makan, kita kelaparan. Tapi kalau kita makan, mulai masuk ke dalam mulut, habis robek semuanya. Dari, itu disebut dengan dari. Dan juga apa lagi? La yusminu wa la yughni min ju'. Habis sampai di sini. Ini ceritanya. Insyaallah silakan. Insyaallah. Sudah berapa juz hafalnya? Sudah berapa juz? 5. Semoga cepat hafal Quran nanti ya. Dan juga untuk anak-anak kita semuanya. Artinya ikhwatul Islam, ayat ini tentunya kita ingin menyampaikan kenapa ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita di sana. Cerita antara Umar bin Khattab dengan anaknya Abdullah bin Umar. Mereka lewat. Dikala mereka lewat, maka Umar tiba-tiba meneteskan air mata, menangis. Anaknya bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai ayah anda? Apa penyebabnya?" Maka dilihatnya di hotel Islam ada seorang yang sudah tua renta, yang dia tinggal di gubuknya atau di tempat ibadahnya. Kemudian dia beribadah kepada Allah dengan begitu khusyuk beribadah kepada Allah. Ternyata orang ini adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak ada ilmunya. Bukti tidak ada ilmunya apa? Dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ternyata orang ini adalah orang-orang yang beragama Nasara. Makanya di dalam Al-Quran ada Yahudi. Orang Yahudi itu ikhwatul Islam sifatnya adalah orang yang paling pintar. Siapa yang menyebutkan mereka pintar? Allah yang menyebutkan. Mereka tahu ilmu semuanya, bahkan mereka lebih tahu daripada kaum muslimin. Tapi apakah pengetahuan mereka bermanfaat kepada mereka? Tidak. Orang Nasara adalah orang yang rajin semangat beribadah kepada Allah, tapi tidak ada ilmunya. Sehingga mereka semangat beribadah. Ini hanya sekedar cerita yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Beribadah, tidak ada gunanya. Karena mereka beribadah tanpa dibarengi dengan ilmu. Maka itulah yang harus selalu kita minta kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang salah jalannya. Kita harus berlindung kepada Allah siang dan malam, kita berdoa dengan kalimat ini. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita bawa dalam masalah agama, demikian jugalah keadaannya. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang mana kita menganggap itu adalah benar, tapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sekarang kita contohkan. Ini baru muqaddimah di dalam penyampaian kalimat ini, karena ini bergantung dengan hadis Rasulullah SAW. Terkhusus tentang kota Madinah. Al-Madinatu haramun ma baina 'aidin ila thawr. Man ahdatha fiha hadasan aw awa muhdisa fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala 'adlun. Kita contohkan. Di zaman Imam Malik rahimahullah, Imam Malik kita tahu, Imam Malik di antara salah satu muridnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di antara salah satu muridnya adalah Imam Ahmad. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Di antara salah satu murid Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijriah. Muridnya Imam Ahmad salah satunya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal pada tahun 256 Hijriah. Muridnya Imam Bukhari salah satunya adalah Imam Muslim, meninggal pada tahun 261 Hijriah. Artinya agar kita tahu bagaimana rentetan ilmunya para ulama. Salah satunya adalah Imam Malik. Imam Malik ini ikhwatul Islam, di antara salah satu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ilmunya sampai sekarang ilmunya dipakai oleh sebahagian atau oleh kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia. Makanya terkenal sebahagian ikhwatul Islam Imam Malik, dia madhabnya dipakai di sebahagian daerah, bahkan kebanyakan daerah-daerah yang ada di Afrika sana. Padahal Imam Malik berasal dari mana? Imam Malik itu orang mana? Imam Malik itu muasalnya dari Yaman. Makanya namanya Malik bin Anas al-Asbahi al-Himyari. Himyar itu sebuah daerah yang ada di Yaman. Orang Ansar yang ada di Madinah, mereka berasal dari mana? Juga berasal dari Yaman. Di Yaman itu banyak kemuliaannya. Terutama orang-orang yang mulia banyak berasal dari sana. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Malik ini adalah seorang imam yang diberikan keberkahan oleh Allah. Salah satu bentuk keberkahannya sampai sekarang Allah abadikan semua ucapannya. Diamalkan oleh kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita yang ada di bagian Afrika sana. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Imam Malik berasal dari Madinah. Kenapa tidak orang Madinah yang mengamalkannya? Tentu itu menjadi pertanyaan kita semuanya.
Sebenarnya ikhwatul Islam, orang Madinah mereka juga mengamalkannya, tapi yang secara keseluruhan itu diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana. Sama seperti kita orang-orang Asia Tenggara, kita lebih kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah berarti kita meninggalkan perkataan Imam Malik? Apakah berarti kita meninggalkan perkataan Imam Ahmad? Apakah berarti kita meninggalkan perkataan Imam Abu Hanifah? Tidak sama sekali. Itu hanya perbedaan cara mengambil pendapat, dan itu bebas, tidak menjadi masalah. Dan sebahagian ikhwatul Islam adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang mazhabnya sampai ke daerah yang kita kenal dengan Afrika sana. Rata-rata orang-orang saudara kita yang ada di benua Afrika itu mazhabnya adalah mazhab Maliki. Kenapa demikian? Sebelum kita melanjutkan cerita ini, hanya sekedar cerita saja. Imam Malik itu ikhwatul Islam banyak muridnya. Salah satu muridnya yang populer namanya adalah Yahya bin Yahya al-Laythi. Makanya dalam kitab Al-Muwatta ada periwayatan dari Yahya bin Yahya al-Laythi. Yahya ini berasal dari Andalusia. Andalusia ini benua apa sekarang? Andalusia, Eropa, dan dia bersatu dengan Afrika. Asal muasalnya itu bersatu antara Eropa dengan Afrika. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun belajar di kota Madinah. Ketika dia belajar di kota Madinah, maka dia ambil semua pendapat Imam Malik kemudian dibawa ke sana. Kenapa dia mengambilnya? Karena dikala sampai di kota Madinah, dia belajar kepada Imam Malik. Suatu ketika kota Madinah itu kedatangan tamu. Apa tamu Madinah? Yaitu gajah. Bagi kita kalau gajah itu pemandangan biasa, tapi bagi orang sini kalau gajah itu pemandangan yang luar biasa. Sama dengan orang sini, dikala mereka melihat onta, itu pemandangan biasa. Tapi coba orang kita melihat onta, bagaimana pandangannya? Pemandangan yang luar biasa. Nah, ketika Madinah ini kedatangan gajah, maka Imam Malik membiarkan murid-muridnya melihat gajah dan bermain dengan gajah. Ada salah satu orang yang tidak mau, namanya Yahya bin Yahya al-Laythi yang tadi kita sebutkan. Kemudian Imam Malik bertanya, kenapa kamu tidak melihat gajah sama dengan kawan-kawanmu yang lain? Apa kata Yahya ini? Wahai Imam, aku datang dari Andalusia sana, datang jauh-jauh ke kota Madinah, bukan untuk melihat gajah, tapi untuk mengambil ilmu darimu. Kemudian setelah Imam Malik mengatakan yang demikian atau mendengarkan kalimat ini, Imam Malik mengatakan, a'qalu ahlil Andalus, orang yang paling pintar dari kalangan ahli Andalus, itulah Yahya. Nah, Yahya inilah yang membawa mazhabnya Imam Malik ke sana salah satunya, sehingga mazhab Imam Malik lebih populer di sana daripada di daerah-daerah yang lainnya. Artinya Imam Malik merupakan di antara salah satu ulama mazhab yang masyhur, dan dia adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, agar kita tahu sejarah sedikit para ulama, kenapa mazhabnya ke sana. Kenapa pula mazhab kita, orang-orang kita sampai mazhabnya, kalau orang-orang kita mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i berasal dari mana? Di mana lahir Imam Syafi'i? Di mana? Di Gaza. Kemudian di mana menetap setelahnya? Di Mekah. Kemudian setelahnya di Madinah. Kemudian setelahnya kembali ke Mekah. Kemudian setelahnya pergi ke Kufah. Meninggalnya di mana? Di Mesir. Kenapa orang kita yang mengamalkan mazhabnya? Sama ceritanya seperti yang tadi. Padahal Imam Syafi'i bukan berasal dari kita, tapi kenapa kita yang mengamalkannya, lebih mengambil pendapat Imam Syafi'i? Karena rata-rata da'i dari yang sampai ke daerah kita itu ikhwatul Islam, mazhab mereka lebih kepada dominan kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terlepas daripada itu semua, mereka adalah ulama-ulama kaum muslimin yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisahnya, sejarahnya, perkataannya. Dan kita tidak boleh membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Semua mereka ulama, dan semua mereka ada hubungan nasabnya atau hubungan guru dan murid antara semuanya, kecuali Imam Abu Hanifah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada Imam Malik agar kita tahu siapa Imam Malik. Dia gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini ulama yang berasal dari kota Madinah, lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, belajar di Madinah, besar di Madinah, kemudian mengajar di Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di Baqi' sana. Kemudian ikhwatul Islam, di zaman Imam Malik terjadi sesuatu keanehan yang luar biasa berkaitan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, sama dengan apa yang kita lakukan. Ada orang yang dia melaksanakan ibadah haji, kemudian dia memakai pakaian ihram di Masjid Nabawi. Apa hukumnya memakai pakaian ihram di Masjid Nabawi? Boleh atau tidak? Betul nih? Boleh atau tidak?
Mereka yang berangkat besok misalnya, berangkatnya siang, kapan dipakai pakaian ihramnya? Biasanya sebelum sholat zuhur sudah dipakai kan? Tapi belum sempurna. Artinya bisa jadi dia pakai baju, bisa jadi masih pakai celana dalam dan yang semisalnya. Pertanyaannya, apa hukumnya memakai pakaian ihram sebelum kita sampai di miqat? Boleh atau tidak? Hah? Ini ibadah yang akan kita lakukan. Boleh, tidak menjadi masalah. Baik. Kemudian orang ini, dia memakai pakaian ihram di Masjid Nabawi. Memakai pakaian ihram di Masjid Nabawi tidak salah. Tapi tiba-tiba setelah dia memakai pakaian ihram di Masjid Nabawi, dia bermiqat dari samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Salah. Mana yang lebih mulia? Tanah tempat Nabi dikuburkan atau miqat yang ada di Dzulhulaifah? Mana yang lebih mulia? Tanah tempat Nabi di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tanah yang ada di miqat sana di Dzulhulaifah? Mana yang lebih mulia? Kita sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Sulit ya? Sudah jelas yang ada di sana. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, orang ini permasalahan lebih mulia ya, lebih mulia. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan itu adalah sesuatu yang mulia, karena tidak ada yang berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya akan menjadi mulia. Bisa dipahami? Itu dari segi kemuliaan. Tiba-tiba orang ini, dikala dia bermiqat di samping perkuburan Nabi, mana yang lebih mulia, perkuburan Nabi atau miqat yang ada di Dzulhulaifah? Miqat yang ada di Dzulhulaifah, kita harus tahu itu adalah lembah biasa, tidak ada apa-apa di sana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ingin melaksanakan ibadah haji, Nabi berangkat dari di sini, dari Madinah sini, berjalan kaki sampai di sana. Nabi salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat Nabi itu adalah salat asar. Karena memang Nabi berangkatnya setelah zuhur. Kemudian sampai di sana, Nabi mendapatkan waktu asar, maka Nabi salat 2 rakaat di sana. Kemudian setelahnya baru Nabi bermiqat, berniat. Kemudian setelahnya Nabi baru sallallahu alaihi wasallam naik ke atas kendaraannya. Itu kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini dia bermiqat dari perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Padahal mulia. Betul ini. Tidak ada tuntunannya dari Nabi. Apa dalilnya? Apa? Dari berali. Tidak ada yang namanya berali. Berali itu penamanya tidak ada, kecuali pada tahun 10 Hijriah. Namanya Dzulhulaifah. Betul nih, Dzulhulaifah itu miqat. Siapa yang menyebutkan Dzulhulaifah miqat? Nabi. Allahu Akbar, silakan. Masyaallah, barakallahu fiik. Allah jaga khairan. Nah, tiba-tiba orang ini ikhwatul Islam, dia bermiqat di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat oleh Imam Malik. Maka Imam Malik bertanya, "Wahai fulan, kenapa kamu bermiqat di sini?" Apa kata orang ini? "Wahai Imam, ini adalah tempat yang mulia." Betul atau salah? Betul. Kemudian dia pun mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam, ini perkataan dia ya, bukan perkataan saya. Tentunya ketika aku bermiqat di sini, innama hiya amyal aziduha. Itu hanya beberapa mil saja dari miqat yang sesungguhnya." Dan dia pun mengatakan, "Bukankah semestinya ketika aku bermiqat di sini, pahalaku lebih besar daripada orang-orang yang bermiqat di Dzulhulaifah?" Betul atau tidak? Karena milnya, jaraknya lebih jauh. Dan kita tahu ikhwatul Islam, di antara kemuliaan mereka yang datang ke kota Madinah, baik penduduknya atau yang tinggal di dalamnya, atau orang yang melaksanakan haji atau umrah mulai dari Madinah, maka di antara salah satu kemuliaannya adalah miqat mereka adalah miqat yang terjauh. Ketika miqat mereka miqat yang terjauh, maka pahala yang mereka dapatkan lebih besar dibandingkan dengan miqat-miqat yang lainnya. Karena miqat yang lain jaraknya mungkin 100, 150. Kalau Madinah 400 atau 450 kilo. Ibadah mereka lebih banyak, memakai pakaian ihram mereka lebih lama, kalimat-kalimat zikir mereka lebih banyak, doa mereka juga lebih leluasa, kalimat talbiyah yang mereka ucapkan juga lebih banyak. Artinya banyak pahala yang bisa mereka raih. Maka itu termasuk di antara salah satu kemuliaan untuk penduduk Madinah, karena miqatnya miqat yang terpanjang di antara miqat-miqat yang lainnya. Nah, orang ini menambah miqatnya dari perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya lebih panjang lagi. Dia mengatakan, "Wahai Imam,
Bukankah semestinya pahalaku lebih banyak dibandingkan dengan orang yang bermiqat di Dzul Hulaifah? Karena ibadahku lebih panjang, lebih banyak. Kalau misalnya dari Dzul Hulaifah 450, maka dari sini 470 kilo. Lebih panjang perjalanannya, lebih banyak dia mengucapkan talbiyah. Maka di saat itulah apa kata Imam Malik? Innama akhsha 'alaikal fitnah. Sesungguhnya aku takut kepadamu fitnah. Maka orang itu bertanya lagi, fitnah apa yang kau takutkan kepadaku? Innama hiya amyal. Itu hanya beberapa mil, beberapa langkah yang aku tambah dari tempat yang sesungguhnya. Maka Imam Malik membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladina" di dalam akhir surah An-Nur, maka berhati-hatilah mereka yang menyelisihi aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, tujuan orang ini tidak ada salahnya. Tujuan dia baik. Tujuan dia ingin menambah beribadah kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat menurut akal pikiran kita sendiri, semestinya orang-orang seperti ini lebih banyak pahalanya. Karena miqatnya lebih jauh. Semakin jauh miqatnya, semakin banyak pahalanya. Tapi kalau itu menurut kita, tapi bukan demikian menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini akan kita kuatkan dengan kisah yang sebelumnya. Terutama bagi kita yang kemarin hadir, kisah antara siapa? Antara Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Untuk lebih jelasnya, Muawiyah dan Abdullah bin Abbas, kita telah menyebutkan kemarin, ini adalah sahabat yang sama-sama mulia. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika mereka bertemu di Mekah dalam melaksanakan ibadah haji, maka Muawiyah menyentuh semua rukun yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah. Kemarin kita belum selesai menjelaskannya. Apa hukum menyentuh Ka'bah Al-Musharrafah? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Apa hukum menyentuh Ka'bah? Boleh atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Dan siapa yang mengatakan boleh? Ka'bah, menyentuh Ka'bah tidak boleh. Apa salahnya? Hanya kalau hanya sekedar menyentuh saja ikhwatul Islam, maka tidak menjadi bisa dipahami. Siapa yang melarang menyentuh Ka'bah? Tidak ada. Nah, kejadian yang ada di zaman Muawiyah ini, dia menyentuh rukunnya. Dan biasanya menyentuh rukun itu ikhwatul Islam adalah karena ta'abbudi, bukan karena penasaran. Ada orang yang menyentuh Ka'bah karena penasarannya tingkat tinggi. Bagaimana Ka'bah, bagaimana batunya, bagaimana daerahnya, bagaimana terbuat dari apa, semuanya ditanyakan. Itu orang yang penasaran, maka dia akan menyentuh Ka'bah. Ada orang yang menyentuh rukun Ka'bah, rukun itu sisi Ka'bah, karena dia menganggap itu adalah bagian daripada ibadah. Kita harus membedakan dua ini agar kita tahu apa jawabannya. Nah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah ini tinggalnya dulu di mana? Di mana tinggal Muawiyah? Ayahnya siapa nama ayahnya? Ayah Muawiyah siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang mana? Orang Makkah. Berarti anaknya juga orang? Dia tahu tentang Ka'bah. Dia tahu dari mana, bahkan dia tahu dari mana asal Ka'bah itu dan dari mana batunya, bebatuannya dari mana, dia tahu. Jadi sehingga Muawiyah dikala menyentuh rukun Ka'bah ini, apakah dia menyentuhnya karena penasaran terhadap bangunan Ka'bahnya, atau karena dia menganggap itu adalah bagian daripada ibadah? Dia tinggal di Mekah. Dia menghabiskan masa kecilnya tinggal di Mekah. Ayahnya Abu Sufyan, anaknya Muawiyah, dan dia tinggal di Mekah. Jadi tingkat penasarannya tidak ada, karena dia tinggal di Mekah. Mereka termasuk orang-orang yang menjaga Ka'bah. Maka orang yang dulu menjaga Ka'bah disebut dengan sadadah. Sadadah itu ikhwatul Islam adalah mereka-mereka yang ditugaskan untuk menjaga Ka'bah. Dan mereka mulia, dan mereka menganggap mulia. Bahkan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mereka menjadi mulia dan bangga dikala mereka menjadi orang-orang yang menjaga Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian ikhwatul Islam, Muawiyah ini pada akhirnya dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Syam. 40 tahun lamanya dia tinggal di sana. Atau 40 tahun dia memimpin Syam. Kemudian dikala mereka bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Mekah, maka dia memegang rukun Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi, dan rukun Yamani. Kemudian ikhwatul Islam, ketika perbuatan ini diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya, "Wahai Muawiyah, kenapa engkau melakukan yang demikian? Apa sebabnya?" Maka apa kata Muawiyah? Apa salahnya? Di mana letak salahnya kalau seandainya aku memegang semua rukun yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah? Salahnya di mana? Kemudian Muawiyah mengatakan, tidak ada satupun di rumah Allah Azza wa Jal
atau tidak ada satupun bagian Ka'bah Al-Musyarrafah yang mesti ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa maknanya? Ketika kita menyentuh Hajar Aswad atau sisi Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, maka kita juga menyentuh rukun yang lainnya, rukun Syami. Kita juga harus menyentuh rukun Iraqi. Kita juga menyentuh rukun Yamani. Tidak ada bagian Ka'bah itu yang boleh kita tinggalkan. Kata Muawiyah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Betul atau salah apa yang disebutkan oleh Muawiyah? Betul. Apakah boleh bagi kaum muslimin untuk meninggalkan bagian daripada Ka'bah? Tak boleh. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Muawiyah itu betul. Rumah Allah, Ka'bah Al-Musyarrafah, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Makanya di antara bentuk kita tidak boleh meninggalkannya, kita ingin berlama-lama berada di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, kita tidak ingin meninggalkannya. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Muawiyah ini benar. Tapi dikala dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, maka apa jawaban Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas, dia tidak bisa menjawab. Tapi dia hanya cukup mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam riwayat yang lain, iswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi itu adalah suri tauladan bagi kalian semuanya dalam perkara-perkara agama. Ketika Muawiyah mendengarkan ayat ini dibacakan, Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang paham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka tahu kenapa ayat ini diturunkan, mereka juga tahu maknanya, asbabun nuzulnya, kemudian apa maksudnya. Maka Abdullah bin Abbas membacakan ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi adalah suri tauladan bagi kalian semuanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi maka kita lakukan, apa yang tidak dilakukan maka kita tinggalkan. Sehingga kalau seandainya Nabi SAW, kalau kita melihat Nabi memegang rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraqi dan rukun Syami, maka semua kaum muslimin akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW hanya menegaskan kepada kita bersama untuk menyentuh dua rukun Ka'bah saja. Yang pertama Hajar Aswad dan yang kedua rukun Yamani. Bukan berarti kita tidak mau menyentuhnya, kita ingin sekali melakukannya, tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Seolah-olah ayat ini itulah maknanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, suri tauladan. Maka dikala Muawiyah mendengarkan ayat ini, dia pun terdiam sejenak sambil mengatakan, sadaqta, engkau pun benar wahai Abdullah bin Abbas. Kemudian dikala dia berputar pada putaran berikutnya atau melaksanakan ibadah setelahnya, dia hanya kembali menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani sahaja. Dan cerita ini ikhwatul Islam sama dengan kejadian yang terjadi di zaman Umar. Di zaman Umar juga banyak orang yang melakukan seperti ini. Kemudian Umar mengatakan, kenapa kamu melakukan yang demikian? Jawaban orang ini sama. Apa salahnya? Di mana salahnya? Tidak ada salahnya. Kemudian Umar mengatakan, hal ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al dzalik? Apakah kamu pernah melihat Nabi melakukan yang demikian? Maka orang ini langsung mengatakan tidak. Qal indi. Kalau kamu tidak melakukan atau melihat Nabi melakukannya, maka jangan lakukan. Kenapa kamu berani melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Itulah keedahnya di dalam beragama ikhwatul Islam. Dan yang menjadi tanda tanya, bagaimana supaya kita tahu tentang Nabi SAW? Ini dilakukan Nabi dan ini tidak dilakukan Nabi. Tidak ada jalannya kecuali kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita harus berusaha belajar, mengetahui, mempelajari. Karena belajar agama Allah ikhwatul Islam, hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya adalah fardu. Dan kita selalu menyebutkan kalimat fardu. Sebahagian para ulama, terutama ulama-ulama Hanafiyah, mereka ketat dalam masalah ini. Apabila ada fardu dengan wajib, kemudian dibedakan fardu dengan wajib, maka fardu itu adalah istilah untuk sesuatu yang wajibnya double. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam masalah belajar agama Allah Azza wa Jalla. Talabul ilmi faridah. Belajar agama itu fardu. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin mereka tidak belajar agama Allah, mereka berdosa dengannya. Sehingga belajar agama itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Apa makna kewajiban? Wajib hukumnya setiap kaum muslimin mereka belajar agama Allah Azza wa Jalla, bukan untuk orang lain, bukan untuk menjadi ulama, bukan untuk menjadi ustaz, tidak, tapi untuk dirinya. Karena apabila ada orang yang belajar agama ingin menjadi seorang alim, maka dia tidak akan pernah menjadi seorang alim. Kalau ada orang yang belajar agama untuk menjadi ustaz, da'i, maka dia tidak akan menjadi ustaz dan da'i. Tapi seseorang belajar agama untuk Allah dan untuk dirinya, itu yang terpenting.
Maka itulah makna daripada hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridah. Artinya ikhwatul Islam, karena Nabi SAW menganjurkan kepada kita yang demikian, makanya dikala kita contohkan, dikala kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah ini saja, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, terutama tentang cerita Nabi Ibrahim. Wa id a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa sambungannya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim. Setelah ayat yang berikutnya, karena ada ayat berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Apa lanjutannya? Wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana manasiknya. Kalau para nabi, para rasul, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana cara Allah menunjukkan manasik kepadanya? Mudah. Allah berikan mimpi, Allah berikan wahyu, Allah berikan ilham, selesai. Kalau kita, bagaimana supaya kita ditunjukkan oleh Allah? Wa arina manasikana. Doa Nabi Ibrahim ini adalah doa yang juga harus kita baca, terutama dikala kita ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini. Wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan kepada kami manasik ini. Apa arti manasik? Siapa yang tahu apa makna manasik? Manasik itu bukan hanya umrah saja. Kalau ada di antara kita mengatakan manasik umrah saja, itu salah 1000%. Manasik itu untuk semua ibadah. Salat ada manasiknya, puasa ada manasiknya, zakat ada manasiknya, umrah juga ada manasiknya, haji juga ada manasiknya, semua ibadah ada manasiknya. Makanya wa arina manasikana, bukan hanya untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, tidak, semua ibadah. Tapi kenapa kalimat manasik ini lebih identik kepada haji dan umrah? Karena ibadah ini adalah ibadah yang jarang-jarang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga mereka mudah lupanya. Ibadah yang paling cepat kita bisa melupakan atau kita melupakannya adalah ibadah haji, manasiknya pada haji dan manasik ibadah umrah. Makanya ada cerita ikhwatul Islam, ini sambil kita bercerita saja ya. Ada orang yang mengarang tentang masalah manasik. Ketika dia mengarang manasik, orang yang mengarang manasik haji dan umrah, tidak mesti bagi dia untuk haji dan umrah terlebih dahulu. Iya atau tidak? Sama seperti Imam An-Nawawi, misalnya kita contohkan Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Imam An-Nawawi mengarang kitab atau pembahasan yang berkaitan dengan kitabun nikah, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan pernikahan. Apakah Imam Nawawi menikah atau tidak? Imam An-Nawawi tidak pernah menikah. Kemudian dia mengarang tentang pembahasan yang berkaitan dengan pernikahan. Apakah dia salah? Tidak salah, karena hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga banyak ulama-ulama, terutama di zaman dahulu, mereka mengarang manasik, tapi mereka belum melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apakah mereka salah? Tidak salah. Mereka tahu hukumnya, tapi mereka belum mempraktekkannya. Bisa jadi karena belum diberikan rezeki dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada salah seorang yang mengarang kitab ini masyhur. Jadi orang-orang kalau pergi haji dan umrah, dia memegang kitab ini, kitab manasiknya, manasik yang dia karang. Tiba-tiba suatu ketika, anggaplah namanya Abdullah. Tiba-tiba Abdullah ini, dia pergi melaksanakan, dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, melakukan manasik haji, maka dia lupa apa kegiatan manasik berikutnya atau bagaimana keutamaannya. Artinya ada di antara manasik yang dia lupa. Kemudian tiba-tiba dikala dia lupa, maka dia bertanya kepada saudaranya atau orang lain. Maka dikala dia bertanya, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana keadaan seperti ini, bagaimana keadaan seperti ini, maka orang ini mengatakan, kalau kamu ingin lebih tahu, maka bacalah kitab yang dikarang oleh Abdullah. Abdullah itu dirinya. Kalau kamu ingin lebih tahu tentang masalah manasik, maka baca kitab yang dikarang oleh Abdullah. Dia pun akhirnya heran, karena kitab tersebut dia yang mengarangnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Ibadah ini adalah ibadah yang cepat bagi kaum muslimin untuk melupakannya. Kenapa demikian? Karena ibadah ini adalah ibadah yang jarang-jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga dikala ibadah ini jarang mereka lakukan, maka mereka butuh manasik yang ekstra, yang betul-betul mereka menguasainya, apalagi berkaitan dengan doa dan kalimat-kalimatnya. Maka ibadah haji, ibadah umrah ini ikhwatul Islam, ibadah umrah itu berat atau tidak? Berat atau tidak? Ibadah umrah itu tidak terlalu berat. Yang berat itu sebenarnya ibadah umrah itu tidak berat. Yang berat itu oleh-olehnya.
Ibadah umrah tidak berat, yang berat itu oleh ya. iya atau tidak? Ya. Semua kita berpikir umrah, sebenarnya umrah itu 25 juta dapat, oleh-olehnya 50 juta. Iya atau tidak? Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Tapi rata-rata, terutama bagi mereka yang pertama kali melaksanakan ibadah umrah, pasti mereka terasa berat. Artinya ikhwatul Islam, ibadah umrah itu tidak berat. Dia cuma hanya sehari semalam saja, bahkan tidak sampai 24 jam kita selesai melaksanakan ibadah umrah. Di antara yang berat itu, sebagian kaum muslimin merasa berat. Apa yang berat? Itu doa-doa yang harus dihafal, kalimat-kalimat yang harus dibaca, itu yang berat. Kalau oleh-oleh kita ijma' semuanya, itu semuanya pasti berat. Tapi kalau masalah ini ikhwatul Islam, doanya, kalimat-kalimatnya, nah kenapa kita sering lupa? Padahal lebih banyak doa-doa yang harus kita baca dalam salat. Misalnya doa iftitah saja, doa iftitah Allahu Akbar, doa iftitah saja ada 12 macam doanya. Itu baru satu doa iftitah. Belum lagi ayat berikutnya, belum lagi doa sujudnya, belum lagi doa rukunya, belum lagi doa ininya, banyak. Tapi tidak ada di antara kita yang lupa. Kenapa? Karena kita selalu melakukan siang dan malam. Tapi ibadah ini, ibadah yang kita lakukan hanya sesekali saja. Sehingga dikala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bagaimana manasiknya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Agar terutama dikala kita melaksanakan ibadah, bukan hanya umrah dan haji saja, semuanya kita kiaskan kepada manasik yang lainnya, tapi kita fokus kepada yang mulia, ibadah yang mulia ini. Agar dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini ikhwatul Islam, betul-betul kita yakin inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin yang demikian. Maka kita harus kritis. Misalnya ada ustaz yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nanti misalnya melaksanakan ibadah tawaf, maka dianjurkan bagi kita untuk misalnya memberikan isyarat, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, kemudian sambil kita mencium tangan kita misalnya. Boleh bagi kita bertanya, tidak menjadi masalah. Ustaz, kenapa kita harus mencium tangan misalnya? Maka Ustaz menerangkan, karena tangan kita tadi bersentuhan dengan Hajar Aswad. Contohnya misalnya, maka kita mencium tangan kita tersebut. Kita tanya, kita kritis, karena kita ingin melaksanakan ibadah ini dengan ibadah yang sempurna. Ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam agama. Boleh kita kritis sebagaimana kita kritis dalam masalah dunia. Terutama bagi kita yang pekerjaannya adalah berniaga. Semuanya biasanya keedah bagi mereka yang berniaga, mereka harus kritis. Ini uang dari mana? Ini pengeluaran untuk apa? Semuanya ditanya. Tapi tiba-tiba dalam masalah agama, kenapa kita tidak kritis? Bukan berarti kita menuduh pembimbing, tidak. Kita ingin paham tentang agama Allah Azza wa Jal. Kita ingin tahu bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi, agar kita keluar daripada hadis yang tadi disebutkan, man ahdatha fiha hadatha aw awa muhditha fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala adlun. Agar kita ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dua syarat, sebagaimana disebutkan oleh ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Yang pertama syaratnya adalah mukhlisa. Yang kedua syaratnya adalah sawaba. Mukhlisa itu apa? Maka lillah, ibadah yang dilakukan untuk Allah, itulah yang ikhlas. Kemudian sawaba. Apa itu sawaba? Sawaba itu artinya adalah makana ala sunnah. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita harus bertanya. Dan momennya dikala kita berada di tanah haram ikhwatul Islam adalah momen di mana kita sedikit ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita selalu mengingatkan belajar agama Allah. Sekarang alhamdulillah mudah sekali ikhwatul Islam. Iya, walaupun kita tidak akan menjadi da'i dengannya. Kita tidak ingin menjadi da'i dengan belajar agama, tidak. Tapi kita ingin bagaimana mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi berada di Masjid Nabawi, kita ingin tahu apa sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi. Apa ibadah yang paling dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi? Apa yang dianjurkan oleh Nabi dikala kita berada di kota Madinah? Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika harus melakukan ini? Kemudian apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin tahu yang demikian. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan, kita ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah bisa kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mudah. Terutama di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, mudah. Kenapa mudah? Yang sulit itu di zaman terdahulu itu sulit. Karena agama secara umum adalah agama yang mudah. Mudah di dalam memahaminya, mudah dalam mengamalkannya. Kenapa demikian? Nabi yang menyebutkannya ad-dinu yusrun. Agama ini adalah satu-satunya agama yang mudah. Mudah di dalam memahaminya, mudah di dalam mengamalkannya. Tidak ada yang sulit dalam agama Islam.
Misalnya contoh saja. Contoh misalnya, Nabi SAW menganjurkan kepada kaum muslimin, ketika kalian berwudu, misalnya awali dengan membersihkan tangan kalian bismillah, kemudian membersihkan tangan 3 kali. Di mana sulitnya? Kemudian setelah itu berkumur-kumur 3 kali. Di mana sulitnya? Semua kita paham. Iya, terjadi perbedaan para ulama di sana. Iya, kita tidak pungkiri. Tapi hadis Nabi itu sangat jelas. Kemudian masukkan air ke dalam hidung, keluarkan air dalam hidung. Kemudian basuh muka kalian sampai dari dagu sampai tempat tumbuhnya rambut. Semua kita paham di mana harus kita bersihkan, di mana harus kita basuh, kita paham semuanya. Kemudian nanti sampai ke siku, kita tahu semuanya siku yang mana. Kemudian nanti kalau kalian mengusap kepala, ambil air, kemudian air tersebut mulai dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian usap telinga. Semua kita paham ikhwatul Islam, di mana sulitnya? Tidak ada yang sulit. Begitu juga dengan melaksanakan ibadah umrah ini. Iya, kita tidak memungkiri ada perbedaan para ulama di sana. Tetapi secara garis umum, agama kita adalah agama yang mudah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatu samhah. Agama yang paling disukai oleh Allah adalah 2 sifatnya. Yang pertama al-hanifiyah, dan yang kedua adalah as-samhah. Apa makna hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW? Al-hanifiyah artinya agama yang lurus keyakinannya, benar akidahnya, jelas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan as-samha itu adalah agama yang paling mudah, dan tidak ada agama yang paling mudah kecuali agama Islam. Kalau kita baca ayat-ayat Allah ikhwatul Islam, baca misalnya Al-Fatihah, kita tahu artinya. Iya, bukan berarti kita tidak butuh kepada kitab tafsir, tapi untuk langkah awal mudah sekali untuk memahaminya. Perbedaan para ulama harus kita ketahui sebelum mereka berbeda. Tidak mungkin tiba-tiba ulama langsung berbeda, tidak. Tapi sebelum mereka berbeda, mereka ada kata sepakat dulu sebelum mereka berbeda. Jika mereka ada kata sepakat, maka baru setelahnya baru terjadi perbedaan. Itulah perbedaan para ulama. Dan nanti akan kita jelaskan sedikit demi sedikit di ikhwatul Islam, agar kita tahu betapa mudahnya agama Islam. Sehingga agama kita ini bukan agama pribadi, agama yang mana setiap kaum muslimin mereka memiliki hak untuk mengetahuinya, dan wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang pertama kali ditanya ketika kita dipanggil oleh Allah adalah agama. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, di antara bentuk kebanggaan dan kebahagiaan seseorang dikala nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika agama yang dia amalkan, ibadah yang dia lakukan akan memberikan kabar gembira kepadanya. Sehingga dikala dia hampir meninggal, dikala malaikat datang mencabut nyawanya, datang yang selama ini dia usahakan. Kemudian dikala amal ibadahnya, agamanya ini datang menghiburnya, maka dia pun tersenyum. Kemudian dikala dia tersenyum, di saat itu pula lah malaikat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam keadaan dia bahagia. Artinya orang yang belajar agama akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan di antara salah satu kebahagiaan tersebut adalah husnul khatimah. Dan semoga Allah berikan kepada kita bersama husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang salah, kata-kata yang kurang benar, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita, agar Allah kabulkan doa dan permintaan kita, agar Allah berikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqamah di dalam agama Allah Azza wa Jal, dan agar Allah jadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله